Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man walah. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul kiram, para alim ulama, khususnya guru saya, guru kami, pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Imam Badri, para umara, baik formal ataupun tidak formal, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, ataupun sebagai umara negara, para aghnia, ashabul mal, dan yang jelas seluruhnya para fuqara ilallah azza wa jalla rahimakumullah. Lebih khusus untuk anak-anakku calon wisudawan dan wisudawati, serta para wali santrinya masing-masing yang berbahagia. Ungkapan yang paling tepat untuk kita sampaikan dalam suasana seperti ini adalah seperti ungkapan yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Semua yang kita saksikan, yang kita dengarkan, yang kita rasakan malam ini atau mungkin malam-malam sebelumnya, semata-mata karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan seorang pun di antara kita yang merasa paling berjasa atau merasa paling memberikan kontribusi terbesar bagi apa yang kita saksikan malam ini. Sekali lagi, semuanya hanya karena karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk menguji kita, untuk mencoba kita semuanya tanpa kecuali, apakah kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur atau kita menjadi hamba-hamba Allah yang kufur. Hanya ada dua pilihan, syukur atau kufur. Kalau syukur kita ke surga, kalau kufur kita ke neraka. Untuk itulah, dari hati yang paling dalam saya ingin mengajak saya sendiri dan hadirin semuanya untuk bersama-sama bersyukur kepada Allah dalam arti syukur yang sebenarnya, berterima kasih kepada terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak membaca sholawat kepadanya, berterima kasih kepada para ulama, para pendahulu kita yang telah berjasa menyebarkan Islam turun temurun sampai ke generasi kita sekarang, kepada para asatid wa asatidatina, masyayikh wa masyayikhina alladzina sabaquna bil iman. Kita dengan tulus ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Lebih khusus lagi kepada mereka yang saat ini berada di tengah-tengah kita dan telah berjasa kepada kita langsung atau tidak langsung. Wa kulli man ahsana ilaina. Dengan syukur dan ucapan terima kasih itu, insyaallah kita akan dianggap oleh Allah menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, abdan syakura. Amin, amin ya rabbal alamin.
Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelum saya sampaikan laporan singkat tentang calon wisudawan dan wisudawati yang akan diwisuda malam ini, saya ingin mengajak kita semua untuk sedikit merenung kembali melihat sejarah masa lampau, melakukan flashback terhadap perjalanan kesejarahan PMI Al-Amin Perenduan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, tahun 52, tepatnya 10 November 52, persis sekarang kita berada pada tanggal 7, besok 8, 9, 10 November 52, 49 tahun yang lalu, Kiai Jauhari mulai meletakkan batu dasar pendirian Pondok Pesantren Al-Amin. 6 tahun kemudian ketika putra tertua beliau Kiai Tijani menyelesaikan studinya di tingkat SD, waktu itu SR, Kiai Jauhari langsung mengirimkan putranya ini ke Pondok Modern Gontor Ponorogo. Di sini kita bisa bayangkan bagaimana futuristik, bagaimana langkah antisipatif yang beliau miliki. Bahwa selain mendirikan pondok, beliau juga harus berpikir tentang kaderisasi. Tentu bukan tanpa alasan kalau kemudian beliau memilih Gontor sebagai tempat kaderisasi bagi putra-putranya. 6 tahun setelah Al-Amin berdiri, Kiai Tijani berangkat ke Gontor. 2 tahun Kiai Tijani di Gontor, pulang ke Perenduan, Kiai Jauhari dibuat terkagum-kagum dengan sistem pendidikan Gontor. Maka ketika itulah beliau mendirikan Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah untuk meniru Gontor yang bernama Kuliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Kami ingin ajak hadirin sekalian untuk flashback kembali pada sejarah ini. Jadi TMI yang kita saksikan sekarang ini sebetulnya adalah refleksi dari kekaguman Kiai Jauhari terhadap sistem pendidikan yang ada di Pondok Modern Gontor. Kalau di Gontor bernama KMI, maka di Perenduan di sini diberinya nama TMI. Hampir kepada setiap orang waktu itu, bapak-bapak, ibu-ibu, Kiai Jauhari menyampaikan harapan-harapannya bahwa suatu saat di bumi ini, di tanah ini, di Madura ini harus berdiri pondok pesantren yang besar sebagaimana Kiai-Kiai Gontor, para Trimurti, Kiai Sahal, Kiai Zarkasi, Kiai Zainuddin Fanani telah merintis Pondok Modern Darussalam Gontor. Berangkat dari tahun ke tahun, Kiai Jauhari dengan semangatnya yang luar biasa mencoba membina lembaga ini. Tapi sayang, 10 tahun kemudian, sebelumnya sedikit, 58 Kiai Tijani diberangkatkan ke Gontor, tamat tahun 64. 65 saya sebagai putra beliau yang kedua dikirimkannya ke Gontor kembali untuk menggantikan kakaknya yang waktu itu berangkat ke Madinah. Dan tahun 69, 4 tahun kemudian setelah saya dikirim, putra beliau yang ketiga Kiai Maktum Jauhari disusulkannya untuk belajar ke Pondok Modern Gontor. 3 orang inilah yang diberi amanah oleh beliau untuk memikirkan bagaimana pesantren yang beliau rintis menjadi sebuah pesantren yang besar sebagaimana Pondok Modern Gontor Ponorogo itu. Sayang bapak-bapak, cita-cita yang agung ini belum sempat beliau saksikan dalam masa hayatnya. 10 tahun setelah TMI didirikan, tepatnya pada bulan Juli tahun 71, Kiai Jauhari dipanggil keharibaan Allah Subhanahu wa taala.
sebelum beliau sempat menyaksikan TMI yang didirikannya dan dirintisnya itu menjadi kenyataan seperti yang diharapkan. Akhirnya apapun kami putra-putranya, murid-muridnya, santri-santrinya yang ada, yang selama hayat beliau senantiasa dipompakan semangat untuk mendirikan pondok seperti itu, seminggu setelah beliau meninggal kami adakan rapat khilaf bahwa Kiai Jauhari boleh dikubur jasadnya di dalam bumi, tapi cita-citanya tidak boleh mati. Harapan beliau harus menjadi kenyataan. Jangan dibiarkan obsesi dan cita-cita dan mimpi-mimpi beliau ini tertanam di dalam tanah bersama jasadnya. Maka alhamdulillah Kiai Tijani yang ketika itu masih di Mekah pulang ke kampung, dan dengan dukungan dari seluruh masyarakat murid-muridnya kami bisa memulai merintis pendirian pondok ini dengan nama Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah, nama yang pernah beliau berikan untuk lembaga yang menjadi dambaan dan cita-citanya itu. TMI berdiri 3 Desember 71 sebagai sebuah lembaga yang baru didirikan dengan mengikuti sistem yang ada di Pondok Modern Gontor. Setelah kurang lebih 10 tahun menjadi mimpi-mimpi indah dari Kiai Jauhari ketika beliau merintis TMI dalam bentuk majalis. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sejak 71 itulah saya pribadi dibantu oleh kawan-kawan saya seperjuangan, terutama Kiai Jamaluddin Kahfi, Bapak Bakir Hasan, sahabat-sahabat saya. Kami memulai dari nol, tidak ada apa-apa. Dengan modal semangat, dengan dorongan dari semua pihak, kami lakukan sesuatu di pondok ini. Saya nggak mungkin menyebut jasa-jasa mereka semuanya yang dengan tulus telah merintis pendirian pondok ini dari nol, dari tidak ada apa-apa kecuali modal kemauan dan modal amanah cita-cita dari Kiai Jauhari yang harus kami kembangkan. Sekarang bapak-bapak, persisnya tanggal 3 Desember sebulan yang akan datang ini, tahun 2001, TMI berusia 30 tahun. 30 tahun lamanya saya pribadi mengelola lembaga ini, menyayanginya, merawatnya, menjadikannya sebuah lembaga yang patut dibanggakan dan representatif di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah, saya bersyukur walaupun mungkin banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada, lembaga ini terus berkembang dari tahun ke tahun. Saya tidak mengira lembaga yang semula kita mulai dari nol itu, yang kita lanjutkan dari sebuah cita-cita besar almarhum, menjadi kenyataan seperti yang kita saksikan sekarang ini. Nah, dalam perjalanan kesejarahannya TMI Al-Amin, seperti yang bapak-bapak, ibu-ibu saksikan ini, terus menapaki perjalanan sejarahnya. 14 tahun setelah Putra kita dirikan, tahun 71, tepatnya pada tahun 1985, kami mencoba untuk mendirikan Putri sebagai pendamping dari TMI Putra itu. Alhamdulillah, kalau Putra pada malam ini kita bisa mewisuda angkatan ke-26 sebanyak 169 wisudawan, maka Putri alhamdulillah kita akan segera saksikan wisuda mereka yang ke-12 dengan jumlah sebanyak 113 orang. Jumlah wisudawan dan wisudawati yang akan kita wisuda malam ini berjumlah 282 anak. Bapak-bapak, ibu-ibu, TMI memang sederajat
dengan Aliyah, dengan SMU, tapi tidak sama. TMI dalam perjalanannya seperti juga KMI Gontor seringkali tidak dianggap sebagai sekolah formal, karena kita tidak pernah mengikuti kurikulum sanawiyah dan aliyah atau kurikulum SMP dan SMU. Tapi dengan penuh kepercayaan diri dan dengan keyakinan bahwa Allah akan menjuri jalan yang benar, jalan yang lurus, memberi kemudahan kepada siapapun yang berjuang di jalannya, kami terus berjalan tertatih-tatih. Hampir selama 10 tahun bapak-bapak, ibu-ibu, alumni TMI ini tidak diakui oleh negaranya sendiri. Bahkan mau masuk ke IAIN tidak diterima. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Alhamdulillah, ada hikmah di balik itu. Para santri dengan perjuangannya yang apa adanya, mereka kemudian kembali ke kampungnya, mendirikan madrasah, langgar, pesantren-pesantren. Sesuatu yang menjadi cita-cita kami yang utama, daripada mereka menumpuk ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dan saat ini alhamdulillah sebanyak 56 pondok pesantren yang tersebar dari Aceh sampai Irian Jaya telah didirikan oleh alumni-alumni TMI Al-Amin radhiyallahu. Allahu Akbar. Bagi kami para pengelola lembaga di sini, kemauan dan kemampuan mereka untuk mendirikan sebuah pesantren jauh lebih menghibur daripada mereka menjadi doktor-doktor tapi tidak mengamalkan ilmunya, daripada mereka menjadi elit-elit masyarakat tapi pada saat yang sama mereka merusak masyarakat itu sendiri. Biarlah mereka dengan kesederhanaannya hidup di desa-desa, di kampung-kampung, mengabdi kepada agama tanpa ada bintang jasa di dadanya. Itulah kebanggaan kami. Ini dampak dari tidak adanya pengakuan itu. Salah satunya, bapak-bapak, ibu-ibu, dalam kesejarahannya tanpa kita minta, alhamdulillah tahun 98, 3 tahun yang lalu, Kepala Direktorat atau Direktur Jenderal Departemen Agama telah mengakui TMI ini setara dan setingkat dengan Madrasah Aliyah Al-Amin. Alhamdulillah. Walaupun jauh sebelumnya, tahun 82, Jamiah Islamiyah Madinah sudah mengakui kita. Tahun 85, Jamiah Ummul Qura Makkah telah mengakui kita. Tahun 92, Jamiatul Azhar di Kairo telah mengakui kita. Dan kemudian disusul dari Pakistan, Malaysia dan sebagainya, termasuk, dan ini yang mahal, pengakuan resmi dari pimpinan dan pengasuh Pondok Modern Gontor bahwa TMI ini satu sistem dengan KMI Gontor. Itu ada surat resminya Pak Kiai Badri yang tanda tangani oleh Kiai Haji Abdullah Syukri. Mungkin tidak pernah diberikan kepada lembaga-lembaga lain itu. Bahwa TMI di Al-Amin ini satu sistem dengan KMI Pondok Modern Gontor. Nah, pengakuan-pengakuan ini alhamdulillah menjadi sebuah catatan sejarah yang perlu kita syukuri dalam arti yang sebenarnya. Tahun 98 TMI diakui oleh DEPAP, dan tanpa dinyana-nyana bapak-bapak, ibu-ibu, tahun 2000, tepatnya bulan Agustus, 3 Agustus 2000, Departemen Pendidikan Nasional Indonesia dalam hal ini ditandatangani oleh Bapak Profesor Dr. Yahya Muhaimin secara resmi mengakui TMI setara, sederajat dan setingkat dengan SMU negeri. Ini sebuah pengakuan, harus kita syukuri, sekaligus dijadikan tantangan bahwa ke depan kita akan buktikan pada sejarah bahwa mereka yang mengakui kita itu tidak sia-sia. Kita harus membuktikannya. Nah, disinilah tantangan kita ke depan.
Karenanya itu untuk anak-anakku, pengakuan orang itu kita butuhkan, walaupun tidak terlalu kita harapkan. Tapi sekali kita diakui, kalian harus buktikan itu, bahwa mereka yang mengakui kita tidak salah mengakui, gitu loh. Ini penting. Saya ingin ajak semuanya untuk berpikir seperti itu. Alhamdulillah kemarin lusa datang utusan resmi dari Depdiknas Pusat meninjau langsung bagaimana targetul muallimin melaksanakan pendidikannya. Kita beberkan apa adanya tanpa tedeng aling-aling secara transparan, dan mereka yang pakar dalam bidang pendidikan dibuat, alhamdulillah sekali lagi karena rahmat dari Allah, mereka terkagum-kagum, heran dengan sistem yang telah kita pakai. Apa kata mereka? Kalau sekarang mereka pakai Best School Management BSM atau School Based Management SBM, di TMI Al-Amin itu sudah kita pakai 20 atau 30 tahun yang lalu. Mereka akui. Kalau sistem pendidikan kita sekarang lebih berorientasi pada konten, bagaimana menyelesaikan target-target kurikulum yang telah ditetapkan di pusat, dan bagaimana menjadikan anak mampu menjawab soal-soal lewat ujian-ujian dan etanas yang diadakan, maka sekarang akan ada paradigma baru di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, bahwa orientasi pendidikan akan lebih kepada kompetens, kepada keahlian-keahlian, kepada kemampuan-kemampuan untuk mengamalkan ilmu daripada sekedar menumpuk ilmu. Mereka akui bahwa kompeten oriented itu sudah kita laksanakan sekitar 20-30 tahun yang lalu. Bagi kami bapak-bapak, ibu-ibu, bukan ilmunya yang penting, tapi bagaimana mereka